Setelah mangkrak beberapa tahun, akhirnya ampli ini berhasil saya bawa ke sini. Jadi ampli ini ceritanya saya bangun kira-kira 3-5 tahun yang lalu. Dan waktu itu setelah saya bangun ampli ini, saya langsung merantau ke Batam. Jadi ampli ini tidak pernah lagi dinyalakan selama 3-4 tahun tersebut. Saya pergi tahun 2020, jadi 4-5 tahun lah teman-teman, ampli ini tidak dinyalakan. Jadi sebelum saya nyalakan, akan saya cek terlebih dahulu apakah ada komponen yang rusak. Yang kedua, sekalian akan saya bersihkan debu-debunya. Kemarin ini sudah sempat ditiup pakai kompresor ya teman-teman, jadi sudah nggak terlalu kotor. Tapi hanya ditiup dari luar, tidak dibuka seperti ini. Kemarin hanya ditiup numpang punya tetangga yang punya kompresor, jadi cuma ditiup dari luar gitu saja. Jadi sudah nggak terlalu kotor seperti ini. Nah, selanjutnya akan saya bersihkan menggunakan kuas. Sebenarnya untuk membersihkan ini harus dilepas satu persatu, mulai dari drivernya, PSU-nya, hingga bahkan panel yang di belakang itu ya, karena di belakang itu juga ada kit, ada komponen seperti ini yang harusnya juga dibersihkan. Nah, kalau ini saya nggak sempat membersihkan sampai sedetail itu karena ada pekerjaan juga, itu ampli orang harus segera saya selesaikan. Itu 3 channel power class D. Jadi itu yang diprioritaskan ya teman-teman, ini hanya sekedar membersihkan saja. Jadi untuk perawatan seperti biasa kita bersihkan menggunakan kuas saja. Kalau ada yang bilang mas gak efektif, ya gak apa-apa, yang paling gak debunya gak makin numpuk ya lama-lama. Karena kalau gak dibersihkan, debunya makin lama pasti akan makin tebal. Seperti apa bahayanya debu untuk komponen adalah seperti ini teman-teman. Jadi kaki komponen ini sudah mulai terdegradasi. Kaki komponen ini sudah mulai terdegradasi, sudah mulai korosi. Nah, seperti ini ya. Ini kakinya sudah mulai terdegradasi, sudah mulai berkarat, berwarna hitam-hitam seperti ini. Ini karena ya tumpukan debu lama-lama akan membuat komponen itu menjadi korosi. Nah, seperti ini juga. Ini transistor TIP ini seperti ini. Nah, ini dia sudah mulai berkarat juga karena terkena debu. Nah, ini juga kita lihat teman. Nah, ini potensial sudah mulai berkarat ya teman-teman, itu kelihatan. Nih, karena memang terkena debu lama-lama jadi seperti itu. Ini kalau tidak kita bersihkan tentunya makin lama akan semakin parah. Nah, kita gunakan saja kompresor tiup karena nggak ada kompresor angin. Nah, setidaknya kita bersihkan sedikit-sedikit daripada tidak sama sekali. Jadi untuk teman-teman kalau pengen detail ya dilepas semua ya teman-teman. Ini blok PSU, terus blok amplifiernya harusnya dilepas dahulu, baru dipasang lagi. Karena ini saya sibuk, harusnya mengerjakan ampli orang, jadi saya sempatkan waktu untuk membersihkan ini teman-teman. Sayang juga membuat powernya mahal-mahal, dijual tidak laku, malah rusak. Rusaknya bukan karena dipakai, tapi karena dimangkrakin selama bertahun-tahun. Aduh, pasti sangat
sayang sekali ya teman-teman. Makanya ini saya bersihkan supaya tidak rusak. Dulu kalau tidak salah membuat ampli ini saya habis duit itu budgetnya sekitar 3,5 sampai 4 juta mungkin ya. Seperti ini jadinya. Nggak tahu kalau sekarang ini buat butuh dana berapa, atau mungkin ada yang punya rekomendasi, Mas mendingan beli ampli build up Cina, ya silahkan. Kalau saya kalau nggak bisa beli yang bagus, mendingan ngerakit sendiri. Kalau beli yang merek-merek bagus, pastinya hasilnya ya nggak mengecewakan. Tapi ada juga temen tuh yang beli build up Cina harganya 3 jutaan, begitu dipakai dia tidak awet, tidak tahan lama. Oke, jadi seperti ini. Kalau dilihat dari depannya sepertinya masih oke ya teman-teman. Ya ini mungkin hanya bekas apa ya, kotoran apa ini ya, dilap pakai tisu basah mungkin baru hilang. Coba kita lihat yang belakang. Karena sekarang itu jangan meremehkan ampli rakitan ya teman-teman. Karena banyak juga itu di YouTube itu sudah banyak teman-teman perakit yang mendesain PCB sendiri, kemudian dirakit sendiri, hingga diassembly sendiri, dan hasilnya dites menggunakan osiloskop, tes beban pun hasilnya juga sudah bagus-bagus. Jadi jangan meremehkan ampli rakitan zaman sekarang, karena sudah banyak suhu-suhu kita teman-teman. Di YouTube itu kalau dilihat banyak sekali teman-teman yang sudah handal sekali powernya, desainnya. Kalau dulu memang iya teman-teman, waktu zamannya power itu rata-rata disuplai pakai tegangan 45 VCT. Sekarang sudah macam-macam ampli itu. Jadi ya itu tadi teman-teman, kalau menurut pribadi saya budget yang pas-pasan daripada beli ampli yang kualitasnya KW atau spek Cina, mendingan kalau saya sih mending rakit sendiri atau dirakitkan ke teman-teman yang sudah profesional tadi ya, yang sudah punya kredibilitas seperti tadi. Kecuali kalau punya budget lebih dari 10 juta, itu mau beli ampli merek Yamaha, ya itu pasti hasilnya lebih bagus. Oke, sudah cukup. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.